Selamat malam, selamat bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan berdiskusi, berbincang mengenai isu-isu fenomenal krusial yang menjadi sorotan. Bersama saya, Abraham Silaban. Langsung saja kita mulai iNewsroom dari Solok, Sumatera Barat. Di sana ada ratusan orang yang berunjuk rasa namun berakhir ricuh karena ada gesekan dengan petugas. Kericuhan mewarnai unjuk rasa warga Nagari Alam Pauh 2, Solok Selatan, Sumatera Barat. Warga datang ke kantor perusahaan pengelolaan panas bumi Supreme Energy Muaro Labu ini menuntut ganti rugi lahan dan perekrutan ke pekerja. Polisi yang menahan laju massa tak kuasa karena jumlah warga yang banyak. Massa pun berhasil memasuki kawasan geotermal tanpa pengawalan petugas. Sebelum memulai pembangunan, perusahaan dan Ninik Mamak Nagari bersepakat tentang jatah pekerja dari warga setempat. Sampai hari ini belum ada kejelasan mengenai kontribusi terhadap masyarakat yang terdampak. Kemudian tenaga kerja yang selama ini digembar-gemborkan 60% itu ring 1 katanya, tapi tidak terjadi. Termasuk oknum-oknum perusahaan ini sudah kelewatan menurut kami. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berjanji memediasi tokoh masyarakat, Ninik Mama bersama pihak perusahaan dalam waktu dekat untuk mendapatkan jalan tengah. Dari Solok kita ke Makassar, Sulawesi Selatan. Di sana ada kebakaran yang melanda gedung berlantai 5. Bagian atas gedung di Jalan Pengayoman dilalap api. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya untuk memadamkan kobaran api yang terus membesar. Warga panik karena api cepat membesar dan nyaris merambat ke gedung lainnya. Karena sulitnya akses masuk ke dalam gedung, petugas berupaya untuk memadamkan api dari luar. Menurut saksi, kejadian berawal saat mereka sedang bersih-bersih dan langsung melihat kepulan asap tebal dalam ruangan sehingga mereka memilih berlarian keluar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Polisi akan melakukan olah TKP untuk mengungkap pasti penyebab kebakaran. Sebuah sepeda motor di Probolinggo, Jawa Timur juga terbakar saat hendak mengisi bensin. Sebuah sepeda motor hangus terbakar ketika mengisi bahan bakar. Peristiwa terjadi saat pengemudi sedang mengisi bahan bakar, tiba-tiba di bawah tangki motor mengeluarkan api. Kagetnya motor ternyata terbakar dan dilepas lalu terguling. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga akibat hubungan pendek arus listrik motor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Di Gresik, Jawa Timur, 5 pekerja pabrik di Gresik tewas dan 2 lainnya menderita luka bakar akibat kebakaran tangki metanol. Keluarga korban ledakan tangki metanol milik PT Citra Adisarana mendatangi kamar jenazah RSUD Ibnu Sina, Gresik, Jawa Timur untuk mengidentifikasi korban yang tewas mengenaskan. Di RSUD Ibnu Gresik ini ada 3 korban tewas, yaitu Septianingrum, Muhammad Andik, dan Yohanes Saputra. Sedangkan 2 korban lainnya yakni Muhammad Burhanuddin Al-Ansori dan Ibnu Atoilah berada di kamar jenazah Rumah Sakit Semen Gresik. Sementara 2 korban luka bakar serius yakni Nurholik dan Ali dirawat di Rumah Sakit Semen Gresik. Menurut Kapolres Gresik, AKBP Arif Fitrianto, korban tewas saat sedang melakukan pekerjaan pengelasan tangki metanol. Namun tanpa diduga, tangki tiba-tiba meledak. Penyebab kepastian belum kita bisa tetapkan, dan ini masih menunggu dari hasil pemeriksaan lapor. Namun di tabung tersebut rencananya adalah digunakan untuk penyimpanan gas metanol, tapi ini belum kita pastikan penyebab dari ledakan tersebut. Untuk mengetahui penyebab ledakan ini, polisi telah memeriksa 6 orang saksi.
Apa penyebab terjadinya ledakan di sana? Kita akan bergabung sama rekan kami, ada Agus Ismanto, kontributor kami yang bertugas di Gresik, Jawa Timur. Selamat malam, Agus. Ya, Abraham. Bisa dijelaskan kepada kami penyebab pasti sudah diketahui tidak? Dapat kami laporkan bahwa hingga Rabu petang ini, aparat kepolisian Polres Gresik dan Polda Jatim masih melakukan pemeriksaan, termasuk menerjunkan tim lapor di lokasi kejadian untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Dari peristiwa itu sebanyak 6 orang saksi telah dihasilkan, termasuk dari manajemen perusahaan, untuk dimintai keterangan di jajaran kepolisian. Oke, disebutkan asal muasalnya adalah ketika ada proses pengelasan. Bisa dijelaskan kepada kami sebetulnya pabrik ini bekerja untuk memproduksi material apa? Jadi pabrik jasa ini adalah perusahaan jasa konstruksi dan engineering untuk pemasangan pipa tangki. Namun pada saat proses pengelasan tiba-tiba tabung meledak. Namun belum diketahui penyebab terjadinya ledakan karena polisi masih menunggu hasil lapor yang telah dilakukan oleh tim lapor Polda Jatim. Ya, Agus, tentu kita prihatin atas tewasnya 5 orang dalam kejadian ini. Bisa dijelaskan mereka-mereka ini adalah siapa? Dari 5 orang pekerja, kesemuanya sudah dibawa pulang ke rumah masing-masing oleh pihak keluarga. Namun dari jumlah tersebut, 3 diantaranya disemayamkan di kamar mayat Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik dan 2 diantaranya di Rumah Sakit Semen. Dan setelah hasil visum, 5 jenazah sore tadi langsung dikembalikan ke keluarga masing-masing. Ya, disebutkan ada 2 lainnya yang menderita luka bakar. Bagaimana mengenai kondisi mereka sampai malam hari ini? Ya, dapat saya laporkan dari 2 pekerja pengelasan yang dirawat di rumah sakit hingga kini masih menjalani perawatan intensif, jadi belum bisa dikunjungi oleh pihak keluarga karena kondisi luka bakarnya cukup bisa dikatakan cukup parah. Terima kasih Agus Ismanto, laporan Anda dari Gresik, Jawa Timur. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Kepala Sekolah di Indora, Nagekeo NTT, meninggal dunia ditusuk orang tua siswa. Pelaku kesal karena kepala sekolah melarang anaknya sekolah karena belum menunggak uang sekolah. Jenazah Delvina dilepas dengan upacara keagamaan di RSUND. Delvina, kepala sekolah yang ditusuk orang tua siswa, meninggal setelah dirawat kurang dari 24 jam. Jenazah dibawa pulang ke rumahnya di Kecamatan Boawae, Nagekeo. Delvina adalah korban penikaman oleh orang tua siswa Selasa pagi. Pelaku kesal karena anaknya pulang dan tidak boleh ikut ujian karena menunggak uang komite sebanyak 1,7 juta rupiah yang sudah bertumpuk dari tahun ke tahun. Juga sudah melakukan penahanan terhadap tersangka. Ya. Barang bukti juga sudah kami amankan. Sudah beberapa saksi sudah kami minta keterangan. Artinya proses ini sedang berjalan dalam tahap penyidikan. Yang pasti kami komit untuk kasus ini, kami menjadi prioritas kami untuk penanganannya. Penusukan kepala sekolah berlangsung di ruang guru. Saat itu sekolah sedang berlangsung ujian. Setelah dirawat sementara di puskesmas, korban dirujuk ke RSUND dan akhirnya wafat. Vaksinasi massal yang digelar Pemprov Jawa Tengah di Gedung Gradika Bakti Praja Komplek Kantor Gubernur berubah menjadi ajang kerumunan. Ribuan warga antusias mengikuti vaksinasi gratis tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berusaha membubarkan antrian warga yang berkerumun. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Memberikan vaksin tolong ditutup dulu, biar bubar dulu. Vaksinasi gratis yang diadakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini menyediakan 1.000 dosis vaksin setiap harinya yang diperuntukkan bagi pralansia.
Namun, vaksinasi kali ini malah didatangi warga yang bukan pralansia, hingga membuat kerumunan di halaman serta pintu gerbang kantor gubernur. Mekanismenya yang salah, Mas. Ini berkerumun, pas kami makanya ada apa saya bubarkan. Karena diputus Demak sudah seperti ini, masa mau Semarang diulangi lagi ya. Jadi tugas Satpol dimanapun berada, mau yang adakan instansi manapun selama berkerumun pasti saya bubarkan. Ya. Karena perwal kita jelas, perwal 26 tahun 2021. Dilarang kerumunan. Kalau gini nanti kan Semarang itu sudah tinggi loh, Mas. Vaksinasi gratis untuk pralansia ini digelar hingga bulan Desember mendatang bagi warga Jawa Tengah dengan syarat membawa kartu tanda penduduk saat pendaftaran. Kerumunan juga terjadi di restoran cepat saji di sejumlah wilayah. Itu terjadi karena restoran cepat saji tengah mengadakan promo besar-besaran menu makanan yang bekerja sama dengan grup musik asal Korea Selatan. Kerumunan ojek online terjadi di pintu depan restoran cepat saji di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka mengantri untuk menunggu orderan yang kemudian diantarkan pada pelanggan. Rugi dong kita dong Pak. Kita rugi Pak, harus nggak bisa narik gimana? Bahkan sempat terjadi adu mulut antara petugas dan driver ojek online. Menu makanan BTS Meals ini hanya bisa dibeli lewat aplikasi pesan antar milik restoran cepat saji hingga layanan pesan antar makanan lainnya. Banyaknya warga yang memesan menimbulkan kerumunan dan mengabaikan protokol kesehatan. Tak hanya di Jakarta, kerumunan driver ojek online untuk mengambil orderan juga terjadi di salah satu restoran cepat saji di Jalan Sisingamaraja, Medan, Sumatera Utara. Pengemudi ojek online bahkan sampai berdesakan untuk mengambil orderan. Pihak kepolisian dari Polsek Medan Kota langsung melakukan pembubaran terhadap kerumunan ini. Polisi meminta manajemen untuk menutup restoran sementara. Kerumunan hingga saling dorong berebut orderan juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Ini terjadi lantaran pihak restoran tidak bisa menyanggupi membludaknya orderan. Pihak kepolisian bergerak cepat untuk membubarkan kerumunan ini dan meminta driver ojek online untuk menerapkan jaga jarak serta mengantri. Sementara untuk menghindari kerumunan yang lebih masif, polisi meminta pengelola restoran untuk menutup orderan melalui aplikasi. Pilpres masih jauh, namun ruang publik sudah diramaikan dengan manuver elit dan tokoh politik. Kami kembali untuk Anda saat lagi.